bimbingan Dharma dan meditasi 042. Pada saat seseorang dalam kondisi terpuruk, pada suatu sore, seorang ibu turun dari mobil dan berjalan memasuki pekarangan Pondok Sehati Pak Tua. Kamso dengan sigap menyambut kedatangan ibu tadi dan mempersilahkannya duduk di teras di depan rumah Pondok Pak Tua. Silakan duduk, Ibu. Saya Kamso yang melayani Pak Tua di Pondok Satu Hati ini. Oh, Mas Kamso, terima kasih. Saya Bu Rara dari Magelang. Oh ya, silakan tunggu sebentar. Karena Pak Tua sedang mandi. Dan selesai mandi, kebiasaan Pak Tua selalu melakukan meditasi, mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Sekitar 30 menit, Bu Rara. Oh ya, tidak apa-apa, Mas Kamso. Saya akan menunggu dengan sabar. Baiklah, silakan duduk sebentar. Saya akan menyiapkan hidangan yang pasti Bu Rara akan sangat menyukai, yaitu singkong goreng dan singkong rebus ala Pondok Sehati. Dan mohon maaf, apakah Bu Rara suka kopi jahe? Semua itu adalah tanaman-tanaman Pondok Sehati. Singkong, kopi, jahe, semua ditanam di kebun Pak Tua di depan dan sekitar pondok ini. Ya, silakan Ibu Rara tunggu sebentar. Kamso meninggalkan Bu Rara, duduk masuk ke belakang. Bu Rara mencoba untuk menenangkan hati dan pikirannya yang sedang kalut pada saat ini. Akhirnya, karena kesejukan dan angin semilir di teras Pondok Satu Hati itu, dan karena kebiasaan setiap hari Pak Tua dan Kamso melakukan meditasi, mengembangkan pikiran cinta kasih kepada semua makhluk di teras itu, Bu Rara akhirnya menjadi tenang.
tenang, merasa damai, menyatu dengan kondisi alam di teras Pondok Satu Hati. Tak lama kemudian Kamso keluar ke teras dan menghidangkan sesajian yang sangat populer di Pondok Satu Hati ini. Bu, silakan. Ini ada sepiring singkong goreng dan sepiring singkong rebus untuk kita berdua. Maaf, saya akan menemani Ibu Rara untuk mencoba makanan yang khas Satu Hati ini. Karena untuk Pak Tua sudah ada itu satu piring kecil singkong goreng dan singkong rebus. Juga kopi jahe. Itu yang gelas besar untuk Pak Tua. Dan yang gelas kecil ini untuk Bu Rara dan Kamso. Ya, silakan dicicipi sambil menunggu Pak Tua selesai. Dan tadi sudah saya info ke Pak Tua bahwa ada Bu Rara dari Magelang yang datang mau sowan menghadap Pak Tua. Kemudian Pak Kamso dengan santai bertanya pada Bu Rara, "Wah, Bu Rara kok jauh-jauh datang dari Magelang? Pasti ada sesuatu ya, Bu Rara?" "Iya, Kamso, ada sesuatu. Dan sesuatu itu nanti ya, tunggu Pak Tua sudah hadir. Daripada saya nanti mengulang lagi pada Pak Tua." Akhirnya Pak Tua keluar dan Ibu dan Bu Rara Kamso cepat-cepat berdiri menyapa Pak Tua. Pak Tua mempersilahkan Bu Rara duduk. "Ya, silakan Bu Rara, apa yang menjadi ganjelan di hati Bu Rara?" Saya melihat mendung menyeliputi wajah Bu Rara. "Terima kasih, matur nuwun Pak Tua. Saya seorang ibu yang telah kehilangan suami saya meninggal 2 tahun yang lalu dan meninggalkan hutang yang cukup banyak. Akhirnya rumah tempat kantor suami almarhum saya jual. Dan dengan tambahan tabungan saya menjual kain-kain batik. Semua hutang itu bisa saya lunasi, maaf Pak Tua, saya lunasi semua.
Tapi sekarang saya tidak punya apa-apa lagi. Untuk jualan kain batik pun saya tidak punya modal. Pak tua manggut-manggut, mengangguk-ngangguk sambil tersenyum. Terus Bu Rara sekarang tinggal bersama siapa? Bersama 3 anak saya, Pak tua. Yang pertama laki-laki kuliah. Yang kedua laki-laki juga masih di SMA kelas 1. Dan yang ketiga anak perempuan bungsu saya kelas 5 sekolah dasar. Juga ada mertua, ibu dari suami saya, dan juga ada ibu saya. Pak tua mengangguk-ngangguk. Oh, Bu Rara. Ternyata Bu Rara tidak kehilangan semuanya. Masih ada anak-anak, masih ada ibu, masih ada ibu mertua. Nah, itu kewajiban Bu Rara. Karena itu, jadikan mereka semua itu sebagai pendorong, motivasi untuk berjuang menyelesaikan tugas yang menjadi kewajiban Bu Rara. Silakan Bu Rara jualan batik kain dan mungkin ditambah kemeja dengan rangkaiannya. Untuk modal bisa pinjamlah kepada family, pada teman-teman yang baik. Bahkan kalau perlu pada langgananmu yang selalu menanyakan. Dengan janji setahun kemudian semua akan Bu Rara lunasi satu persatu. Baik Pak tua, terima kasih. Saya akan melaksanakan nasihat Pak tua. Saya tidak akan malu-malu untuk pinjam modal. Oh ya, Bu Rara, mulai saat ini setiap pagi dan setiap malam lakukanlah meditasi mengembangkan pikiran cinta kasih kepada semua makhluk. Duduk boleh di kursi, relaksasi total fisik dan mental, kendorkan seluruh tubuh, kendorkan pikiran dengan tidak berpikir dan mengingat apapun. Otomatis emosi Bu Rara akan mengendor. Kemudian membayangkan semua makhluk berada di dalam sebuah lingkaran dan dengan konsentrasi dan kesadaran penuh, dengan tulus ikhlas dan kasih sayang, cinta kasih, mengharapkan semua makhluk itu bahagia. Dengan mengulang semua makhluk bahagia. Semua makhluk bahagia. Sambil membayangkan, menyadari sepenuhnya dan merasakan semua makhluk
bahagia. Otomatis Bu Rara, anak-anak dan ibu mertua juga akan bahagia. Nah, lakukanlah pagi dan malam selama 1 tahun. Saya yakin dagangan Bu Rara akan laris manis dan juga bisa melunasi semua pinjaman modal. Nah, setelah itu kalau merasa nyaman silakan lanjutkan. Ya, terima kasih Pak Tua. Ya, itu Kamso sudah menyiapkan singkong goreng dan singkong rebus dan kopi jahe untuk nanti dibawa pulang sebagai berkah untuk Bu Rara dan keluarga. Semoga sukses Bu Rara. Terima kasih, matur nuwun Pak Tua. Saya mohon diri. Demikian BDM 042.